Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Junda Putri dengan NPM 239110098. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berbagai macam pendapat ahli mengenai keunggulan dari jurnalisme digital. Di antaranya adalah, yang pertama ada menurut Marhamah dan juga Fauzi. Di sini ia menyatakan bahwa jurnalisme itu merupakan suatu kegiatan yang meliput, mengolah dan juga menyebarluaskan informasi secara akurat terhadap suatu kejadian untuk disebarluaskan kepada publik. Jurnalisme bukan semata-mata menuliskan berita, akan tetapi lebih daripada itu merupakan kecakapan seorang jurnalis dalam mengejar sumber berita yang aktual dan juga penting. Dengan demikian, jurnalisme dapat didefinisikan sebagai kegiatan jurnalistik dalam mencari, mengumpulkan, dan juga mengolah data sehingga menghasilkan berita yang menarik. Kegiatan jurnalisme tersebut kemudian dilanjutkan dengan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Nah, selanjutnya ada ringkasan pendapat dari yang sudah saya bacakan tadi, yakni jurnalisme itu tidak hanya sebatas menyebarkan informasi dan juga mencari informasi saja, akan tetapi juga menulis berita, mencakup keterampilan yang aktual dan juga penting, serta jurnalisme juga melibatkan suatu hal yang berperan dalam data untuk hasil yang menarik dan disebarluaskan kepada media, baik media cetak, elektronik maupun digital. Nah, yang selanjutnya ada pendapat dari Rani Dwi Lestari yang mengatakan bahwa transformasi digital yang berpadu dengan perkembangan teknologi internet telah mengubah peta jurnalisme di dunia, termasuk juga Indonesia. Internet dan teknologi digital mempengaruhi 3 proses mendasar dari jurnalisme, yakni pencarian berita, produksi berita, dan juga publikasi berita. Ketiganya mengalami perubahan pola dan juga proses baik dari sisi media sebagai institusi pers maupun jurnalisme sebagai pelaku kegiatan jurnalistik di media. Berikutnya ada ringkasan dari pendapat yang telah saya bacakan tadi, yakni secara umum keunggulan dari digital jurnalisme itu sendiri mengatakan bahwa transformasi digital dan juga perkembangan dari suatu internet menjadi salah satu faktor yang dapat merubah jurnalisme itu sendiri, khususnya pada bidang produksi dan juga publikasi berita. Hal ini mempengaruhi media jurnalisme dan juga jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dari media cetak maupun media digital. Yang berikutnya ada pendapat dari Yohanes Alvarez Demetrio. Ia mengatakan bahwa perubahan cara kerja jurnalis dalam digitalisasi memunculkan kata baru dalam perbendaharaan kata jurnalisme, yakni jurnalisme digital. Jurnalisme digital mencakup tidak hanya jurnalisme yang menggunakan internet dan juga jaringan seluler saja, tetapi juga media televisi dan juga radio digital. Artinya, era digital mencakup kehidupan yang dinamis dari media, kontennya, dan juga hubungannya dengan khalayak. Adapun ringkasan pendapat dari yang telah saya bacakan tadi, yakni keunggulan dari digital jurnalisme itu sendiri yaitu mencakup jurnalisme yang berbasis internet dan juga hal-hal yang bersangkut paut dengan internet maupun media digital. Dan juga dari era digital ini bisa membawa dinamika baru dalam media, konten, dan juga interaksi yang lebih luas kepada masyarakat. Berikutnya ada pendapat ahli dari Clara Ariski Paramita. Ia menyatakan bahwa jurnalisme digital merupakan aktivitas yang memadukan kerja-kerja jurnalistik dengan pemanfaatan teknologi. Jurnalisme digital akan bergerak dinamis karena mengikuti perkembangan media digital. Prosesnya meliputi pengumpulan, penyusunan, juga produksi, hingga distribusi informasi yang menggunakan perangkat digital dan juga terdigitalisasi. Proses tersebut dilakukan untuk mengkonversi konten-konten tradisional yang semula memiliki saluran terpisah, kemudian dinaungi dalam satu saluran yang disebut multiplatform. Adapun ringkasan pendapat dari pendapat yang sudah saya bacakan tadi, yakni menurutnya keunggulan dari digital jurnalisme itu sendiri ialah menggabungkan kerja jurnalistik dengan teknologi, bergerak dinamis seiring perkembangan media digital. Proses itu mencakup pengumpulan, penyusunan, produksi, dan juga distribusi informasi secara digital. Selain itu juga, jurnalisme digital mengkonversi konten tradisional ke dalam suatu saluran terpadu yang disebut dengan multiplatform, atau bisa kita bilang bahwa semua media-media menyediakan platform itu sendiri untuk bisa mengembangkan suatu produksi-produksi yang bersifat tradisional.
Lalu ada pendapat dari Agustin Diana Wardaningsih. Ia mengatakan bahwa jurnalisme digital adalah praktik pelaporan berita melalui platform online, memanfaatkan teknologi untuk produksi dan distribusi konten. Inovasi dalam jurnalisme digital mencakup penggunaan multimedia, pembaruan cepat, dan juga interaktivitas yang membedakannya dari media konvensional. Era digital menantang tradisi dan juga menciptakan peluang baru dalam penyampaian informasi. Adapun pendapat ringkas yang sudah saya ambil dari pendapat yang sudah saya bacakan tadi, yakni jurnalisme digital itu sendiri adalah pelaporan berita melalui suatu platform online dengan memanfaatkan teknologi untuk produksi dan juga distribusi. Inovasinya mencakup multimedia, pembaruan cepat, dan juga interaktivitas yang membedakannya dari media konvensional serta membuka peluang baru dan penyimpanan informasi. Yang berikutnya ada pendapat dari Yasruddin et al. Di sini ia mengatakan bahwa jurnalisme digital menghadapi tantangan baru seperti penyebaran informasi palsu dan juga clickbait yang dapat merusak integritas berita. Transisi ke platform online mengharuskan jurnalis untuk beradaptasi dengan teknik baru, termasuk penggunaan multimedia dan juga interaksi pembaca. Kesejahteraan mental pembaca juga menjadi perhatian utama dalam era digital ini. Adapun ringkasan pendapat yang sudah saya dapatkan dari pendapat tadi ialah jurnalisme digital itu sendiri menghadapi tantangan baru seperti adanya informasi palsu ataupun clickbait yang dapat merusak integritas berita. Selain itu juga jurnalis juga harus beradaptasi baru atau memiliki teknik baru untuk bisa masuk ke dalam multimedia dan juga interaksi pembaca. Selain itu, kesejahteraan mental pembaca juga menjadi perhatian utama dalam era digital ini karena berbagai macam era digital bisa menjadi salah satu faktor terkenanya mental setiap pembaca karena adanya pengetikan yang dilontarkan dari berbagai halayak tanpa adanya penyaringan. Menurut Mafluca dan juga Koniah Nurwijayanti, normalisme digital mengalami transformasi pesat, menghadapi tantangan terkait akurasi, kecepatan, dan juga kredibilitas informasi. Integrasi media sosial memungkinkan jurnalis berinteraksi langsung dengan audiens, mempercepat distribusi berita. Namun, tekanan untuk menyuguhkan berita cepat dapat mengorbankan kualitas, sehingga penegakan kode etik jurnalistik sangat penting untuk menjaga integritasnya. Adapun ringkasan pendapat dari yang sudah saya bacakan tadi, yakni jurnalisme digital itu sendiri sudah berkembang sangat pesat di era sekarang. Akan tetapi kode etik dari setiap jurnalistik itu juga sangat penting untuk menjaga suatu integritas dengan tantangan yang akurasi, kecepatan, dan juga kredibilitas. Dan juga media sosial menjadi salah satu yang mempercepat distribusi berita dan juga memungkinkan interaksi dengan berbagai audiens. Yang berikutnya ada menurut Putra, yakni mengatakan bahwa jurnalisme digital menciptakan peluang bagi jurnalis untuk menjangkau audiens lebih luas melalui platform online. Transformasi ini mempengaruhi kecepatan penyampaian berita dan juga mendorong partisipasi publik. Namun, tantangan muncul dalam bentuk berita palsu memerlukan etika yang kuat dan juga kolaborasi untuk menjaga integritas informasinya. Pun ringkasan pendapat dari yang sudah saya bacakan tadi, yakni jurnalisme digital membuka peluang yang sangat besar terutama bagi jurnalistik untuk menjangkau berbagai audiens yang lebih luas dan juga mempercepat penyampaian berita secara partisipasi yang publik. Akan tetapi, hal ini bisa menjadi suatu tantangan besar bagi setiap jurnalistik, yakni adanya pemberitaan palsu, atau menurut etika yang kuat ataupun kolaborasi demi menjaga integritas informasi, agar informasi itu tetap terjaga dan juga benar adanya tanpa adanya pengalihan dari berita palsu. Adapun pendapat menurut Khair et al, ia mengatakan bahwa jurnalisme digital itu menawarkan berbagai kelebihan, termasuk aksesibilitas yang cepat, penyebaran informasi secara real time atau tepat waktu, dan juga interaktivitas dengan audiens melalui platform sosial. Media online dapat menyajikan konten multimedia, mendukung jurnalisme warga, dan juga memungkinkan pembaca untuk berpartisipasi aktif dalam pemberitaan. Ini semua menjadikan jurnalisme digital lebih inovatif dan juga responsif terhadap
terhadap kebutuhan publik. Adapun ringkasan pendapat yang telah saya dapatkan dari pendapat tadi, yakni ia mengatakan bahwa keunggulan dari jurnalisme digital itu sendiri memiliki berbagai banyak kelebihan, terutama adanya cepatnya bisa mengakses berbagai informasi, bisa menyebarluaskan informasi, dan juga bisa menyebarkan informasi secara tepat waktu dan juga interaksi dengan audiens secara langsung tapi melalui media digital, dan juga itu menjadi salah satu faktor positif dari media digital ini sendiri. Dan juga media online juga bisa menyajikan berbagai macam konten multimedia yang mendukung warga jurnalisme itu sendiri, dan juga bisa menjadikan jurnalisme digital lebih inovatif dan juga responsif terhadap kebutuhan publik ataupun halayak masyarakat. Adapun pendapat dari Triulan dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa jurnalisme digital memiliki kelebihan signifikan seperti aksesibilitas yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara instan dan juga luas. Selain itu, interaktivitas memungkinkan pembaca untuk memberikan tanggapan langsung, sementara multimedia memperkaya pengalaman informasi lewat teks, gambar, dan juga video. Kecepatan penyebaran berita secara real time juga menambahkan biaya yang lebih efisien untuk menjadikan faktor yang lebih penting. Pun ringkasan pendapat yang lebih inti daripada pendapat yang sudah saya bacakan tadi, yakni mungkin ia mengatakan bahwa digital jurnalisme itu memiliki kelebihan yang lebih signifikan karena ia memiliki aksesibilitas yang sangat besar untuk masyarakat agar lebih mudah mengakses berbagai macam platform dari berbagai informasi-informasi yang telah di-upload ataupun disebarluaskan. Dan juga di dalam digital jurnalisme ini tersedia berbagai macam bentuk lewat teks maupun gambar dan juga video, sehingga setiap masyarakat itu bisa beropini, bisa melihat secara langsung, dan juga bisa berkomentar apa yang akan ia kritikkan ataupun apa yang ingin ia cari tahu dari setiap informasi yang telah dipublikasikan. Berikutnya ada pendapat dari Khalifah dan juga kawan-kawan yang mengatakan bahwa kelebihan jurnalisme digital antara lain adalah kemampuan untuk menyebarluaskan informasi dengan cepat dan juga luas, interaktivitas yang memungkinkan umpan balik langsung dari audiens, dan juga aksesibilitas tinggi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan berita. Selain itu, jurnalisme digital juga memungkinkan penggunaan multimedia untuk memperkaya konten. Ringkasan pendapat yang telah saya ambil dari pendapat tadi ialah kelebihan dari jurnalisme digital itu sendiri bisa memperluaskan informasi dengan cepat atau bisa membagikannya kepada berbagai halayak ramai ataupun berbagai halayak masyarakat untuk bisa menikmati berbagai macam informasi itu sendiri, dan juga adanya sistem umpan balik langsung dari audiens atau kita bisa melihat langsung bagaimana respon setiap audiens atas berita yang telah dipublikasikan tadi. Dan juga jurnalisme digital juga bisa memungkinkan penggunaan multimedia untuk bisa memperkaya ataupun memperbagus setiap konten-konten yang telah dipublikasikan. Baiklah, itu tadi menurut para ahli dan juga pendapat-pendapat dari berbagai macam halayak yang sudah saya bacakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.